Halo sahabat Gandin Tutorial, kali ini kita kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan spesial kita tentang soal dari P3K. Langsung saja kita lanjutkan ke bagian kedua, itu tentang administrasi perkantoran. Tanpa basa-basi bisu, gitu langsung lanjutkan ke pembahasan. Oke, pertanyaan yang ke-26 yaitu perhatikan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki kop surat, tidak ada salam pembuka dan penutup, bersifat tidak resmi, bahasa tidak resmi, format bebas. Nah, seperti itu. Jenis surat tersebut adalah yang pertama A. Surat dinas, B. Surat niaga, C. Surat pribadi, D. Surat sosial, E. Surat pengantar. Oke, waktunya 5 detik mulai dari sekarang. Jawabannya yang benar adalah C. Surat pribadi. Oke, selanjutnya nomor 27, bersama ini kami melampirkan fotokopi surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 167/BKN/2024 tanggal 10 Februari 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten PLN tahun anggaran 2024. Jenis surat di atas yang tepat menggunakan kalimat pembuka tersebut adalah A. Surat pemberitahuan, B. Surat perintah, C. Surat permohonan, D. Surat pengantar, E. Surat undangan. 5 detik dari sekarang, silakan dijawab. Jawabannya adalah D. Surat pengantar. Oke, kita lanjutkan. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa surat di atas yang benar adalah bahasa tidak resmi, B. Kalimat panjang yang bertele-tele, C. Menggunakan istilah asing yang sudah dipahami, D. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal itu saya, D. Menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan baku. Oke, 5 menit dari sekarang. Surat dinas. Yang benar adalah E, yaitu menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan baku. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Poin pertama, 1, yaitu surat keputusan. Yang kedua, surat edaran. Nomor 3, surat tugas. 4, nota dinas. 5, memorandum. Yang termasuk naskah dinas bersifat kebijakan adalah bersifat kebijakan ya, yang option A nomor 1, 2, dan 3, option B 2, 3, 4, C 1, 2, 5, D 3, 4, 5, E 1, 3, 4. Waktunya 5 detik dari sekarang. Jawabannya adalah option C 1, 2, 5, yaitu surat keputusan, surat edaran, dan yang nomor 5 adalah memorandum, termasuk bersifat kebijakan. Oke, kita lanjutkan bagian-bagian dari naskah dinas. Surat keputusan yang benar adalah, ini adalah bagian dari surat keputusan. Option A, kepala surat atau kop gitu ya, batang, tubuh, dan kaki. Yang ke option B, kepala, batang tubuh, kaki, lampiran. Yang C, kepala, konsideran, diktum, penutup. D, kepala, konsideran, diktum, penutup, lampiran. Yang option E, kepala, konsideran, batang tubuh, dan penutup juga lampiran. Silakan 5 detik dari sekarang. Yang benar adalah D,
yaitu kepala, konsideran, diktum, penutup lampiran. Yang kepala itu maksudnya kop surat gitu ya. Konsideran itu pertimbangan gitu, menimbang gitu biasanya. Setelah itu diktum itu isinya, isi dari surat keputusan. Setelah itu ada kata penutup dan lampiran jika ada. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Proses kerja akan lebih lancar karena arsip dapat lebih mudah ditemukan. Merupakan keuntungan pengelolaan arsip dengan menggunakan asas. Jawaban yang A, sentralisasi. B, desentralisasi tidak terkendali. C, desentralisasi. D, desentralisasi terkendali. E, gabungan. Waktunya 5 detik, silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah C, desentralisasi. Jadi pengelolaan arsip itu desentralisasi itu maksudnya dikelola masing-masing untuk menggunakan pencarian seperti ya. Oke, kita lanjutkan soal ke-32 yaitu asas pengelolaan arsip yang bertujuan meningkatkan kelebihan dari suatu asas dan meningkatkan kekurangan, maksudnya menutupi kekurangan. Dan adalah asas. A, desentralisasi. B, desentralisasi terkendali. C, gabungan. D, sentralisasi. E, sentralisasi terkendali. Waktunya 5 detik, silakan jawab. Jawaban yang tepat adalah C, gabungan. Nah, di sini gabungan itu adalah penggabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Bisa juga dikenal dengan istilah desentralisasi terkendali. Di sini jawabannya rancu gitu ya, sahabat semua. Yang B juga benar, desentralisasi terkendali itu definisinya adalah gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Sedangkan arsip gabungan juga merupakan definisinya sentralisasi dan desentralisasi. Jadi jawaban yang benar opsinya B juga benar, C gabungan benar, E desentralisasi terkendali juga benar. Karena gabungan dan desentralisasi terkendali itu asasnya sama gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Berikut ini adalah contoh dokumen yang memiliki nilai historis. Historis itu maksudnya adalah sejarah gitu. Yang pertama A, naskah proklamasi Perjanjian Linggarjati Surat Perintah 11 Maret. Option B, naskah proklamasi KTP Ijazah. C, naskah proklamasi Faktur Akta Jual Beli. D, KTP Ijazah Akta Lahir. E, kualifikasi faktur nota naskah MOU. Dan jawab 5 detik dari sekarang. Yang benar adalah A, naskah proklamasi Perjanjian Linggarjati Surat Perintah 11 Maret. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 34, dalam surat niaga sering digunakan istilah yang mempunyai arti tersendiri seperti C_O yang artinya care of. Arti istilah lainnya adalah care of, CO seperti ya. A, beralamat. B, atas nama. C, dengan alamat. D, carbon copy. E, item. Oke, 5 detik dari sekarang. Jawaban yang benar adalah atas nama. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, soal nomor 35. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi arsip? Option A, mengubah dokumen fisik menjadi format digital. B, menghancurkan dokumen lama. C, menyimpan dokumen dalam format folder fisik.
D. Mengorganisir dokumen berdasarkan tanggal. E. Menggandakan dokumen untuk keamanan. Silakan 5 detik dari sekarang. Jawaban yang benar adalah A. Mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Itu yang dimaksud dengan digitalisasi arsip gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 36. Dalam sistem informasi manajemen, apa fungsi dari database? A. Menyimpan informasi secara terpusat. B. Mengirimkan email. C. Mengatur jadwal rapat. D. Mengelola inventaris. E. Menyusun laporan keuangan. 5 detik dari sekarang, silakan jawab. Jawaban yang benar adalah A. Menyimpan informasi secara terpusat. Oke, pertanyaan nomor 37. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan dokumen yang hilang dari arsip fisik? A. Mengabaikan dan melanjutkan pekerjaan. B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. C. Mengganti dokumen dengan yang baru. D. Menyimpan salinan dokumen yang sama. E. Menghapus referensi dokumen dari sistem. Silakan jawab 5 detik. Betul sekali, B. Menghubungi pihak terkait untuk mencari dokumen. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 38. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan surat masuk? A. Membalas surat yang diterima. B. Menyimpan surat dalam arsip. C. Menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. D. Menghapus surat lama. E. Mengatur jadwal pengiriman surat. 5 detik dari sekarang, silakan jawab. Jawaban yang benar adalah C. Menyortir dan mendistribusikan surat ke departemen yang relevan. Oke, soal yang nomor 39. Apa keuntungan utama menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer? A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. C. Mengurangi biaya perangkat keras. D. Memudahkan pengelolaan keuangan. E. Mengurangi jumlah dokumen. Silakan 5 detik dari sekarang. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Oke, pertanyaan nomor 40. Teknologi perkantoran yang digunakan untuk mempermudah komunikasi dalam sebuah organisasi adalah mesin fotokopi, opsi nomor A. Nomor B. Sistem manajemen proyek. Opsi C. Email dan perangkat komunikasi instan. D. Printer laser. E. Alamat pemindai dokumen. Oke, 5 detik dari sekarang, silakan jawab. Betul sekali, jawabannya adalah C, yaitu email dan perangkat komunikasi instan. Oke, kita lanjut soal nomor 41. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan membuat dokumen teks adalah A. Microsoft Excel. B. Adobe Photoshop. C. Microsoft Word. D. Microsoft Access. E. Google Chrome. Oke, 5 detik dari sekarang, silakan jawab. Betul sekali, yaitu C. Microsoft Word. Oke, pertanyaan berikutnya. Untuk melindungi data sensitif di komputer, salah satu langkah keamanan yang harus diambil adalah A. Mengganti font dokumen. B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk di setiap akun. C. Menyimpan data di perangkat eksternal. D. Mengaktifkan mode gelap. E. Menghapus file secara rutin. Oke, 5 detik dari sekarang, silakan jawab.
Betul sekali, jawabannya adalah B, menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jika komputer Anda tiba-tiba tidak bisa terhubung ke jaringan, maksudnya jaringan internet seperti itu ya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah A, mengganti kabel jaringan, B, menghubungi penyedia layanan internet, C, memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan, D, menginstal ulang sistem operasi, E, membeli perangkat keras barusan. 5 detik sekarang. Betul sekali, jawabannya adalah C, memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan. Oke, next pertanyaan berikutnya. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan membuat laporan berbasis tabel adalah A, Microsoft Word, B, Microsoft Excel, C, Adobe Acrobat, D, Microsoft Outlook, E, Google Drive. Oke, 5 detik dari sekarang, silahkan menjawab. Betul sekali, jawabannya adalah option B, yaitu Microsoft Excel. Di pertanyaan nomor 45, jika printer Anda mencetak halaman kosong, langkah pertama yang harus Anda periksa adalah, maksudnya mencetak halaman kosong di sini dokumennya sudah ada, sedangkan yang keluar dari printer adalah kosong gitu ya. Option A, apakah tinta atau toner printer cukup? Jadi kita periksa printernya. Option B, apakah kabel printer terpasang dengan benar? Option C, apakah driver printer sudah diperbaharui? D, apakah dokumen yang dicetak memiliki konten? Yang E, apakah printer terhubung ke jaringan? Oke, 5 detik, silakan jawab. Benar sekali, jawabannya adalah A, apakah tinta atau toner sudah cukup. Jadi kita periksa printer untuk mengecek tintanya. Oke, pertanyaan 46, jenis pekerjaan kantor yang berhubungan langsung dengan kegiatan tata hubung baik secara internal maupun eksternal adalah A, pencatatan, B, klasifikasi, C, komunikasi, D, pengolahan, yang E, penyimpanan. Silakan 5 detik dijawab terus. Benar sekali, jawabannya adalah C, komunikasi. Oke, pertanyaan 47, yaitu jenis media komunikasi yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi antar ruangan dalam suatu organisasi agar efektif dan efisien adalah A, telepon, B, surat, C, radio, D, handphone, E, intercom. Oke, jawab waktunya 5 detik guys. Betul sekali, jawabannya adalah E, intercom. Alatnya sama dengan mirip seperti telepon ya, intercom itu. Oke, pertanyaan berikutnya 48, dalam pelaksanaan kerja di organisasi perlu ditegaskan pihak yang berwenang memberikan tugas kepada masing-masing pegawai. Hal ini berhubungan erat dengan prinsip penyelenggaraan administrasi, yaitu A, pemusatan koordinasi, B, kekuasaan dan tanggung jawab, C, disiplin, E, kesatuan perintah, E, pembagian kerja. Oke, waktunya 5 detik, silakan jawab. Jawaban yang tepat adalah B, kekuasaan dan tanggung jawab. Maksudnya kekuasaan ini dalam artian wewenang ya, bukan berkuasa seperti itu. Maksudnya adalah wewenang dan tanggung jawab seperti itu.
Oke, lanjut kita ke pertanyaan 49. Apa peran utama dari seorang manajer administrasi perkantoran adalah A. Menyusun strategi pemasaran, B. Menjalankan semua tugas karyawan, C. Mengembangkan produk baru, D. Mengawasi dan mengkoordinasikan administratif, E. Menjalankan kegiatan operasional harian perusahaan. Oke, 5 detik, silakan dijawab. Jawabannya adalah D. Mengawasi dan mengkoordinasikan administratif. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 50. Dalam pengelolaan anggaran kantor, hal pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun anggaran adalah A. Menyusun laporan keuangan, B. Mengidentifikasi sumber pendapatan, C. Menentukan prioritas pengeluaran, D. Melakukan audit internal, yang membuat laporan kas harian. Oke, 5 detik, silakan dijawab. Benar sekali, jawabannya adalah B. Mengidentifikasi sumber pendapatan. Oke sahabat semua, sekian dulu dari saya. Jika ada salah pengucapan dan kata-kata mohon dimaklumi dan dimaafkan, dan semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat dan digunakan seperti itu ya sahabat semua. Silakan like, comment, subscribe untuk kemajuan ke depannya. Oke, saya Yan Lim Tutorial. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih.